Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Pertama-tama kita harus mengetahui mengenai sistem saraf. Sistem saraf tersusun oleh komponen-komponen terkecil, yaitu sel-sel saraf atau neuron. Neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Sebuah sel saraf terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf dibangun oleh sel-sel saraf atau neuron yang merupakan sebuah sel dengan struktur yang khas. Sistem saraf pusat terdiri dari otak besar, otak kecil, sumsum tulang lanjutan atau medula oblongata, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak terletak dalam tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang terletak di ruas-ruas tulang belakang. Seluruh kegiatan tubuh manusia diatur oleh pusat susunan saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak terletak di rongga tengkorak dan dibungkus oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut meninges. Selaput paling luar disebut durameter, paling dalam adalah pia meter, dan yang paling tengah disebut arachnoid. Di antara ketiga selaput tersebut terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk mengurangi benturan atau goncangan peradangan yang terjadi pada selaput ini, dinamakan meningitis. Penyebabnya bisa karena infeksi virus. Otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Otak besar atau cerebrum. Otak besar manusia terdiri di dalam tulang tengkorak. Otak besar memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan terbagi atas 2 belahan. Belahan otak kiri melayani tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan melayani tubuh sebelah kiri. Otak besar terdiri atas 2 lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu disebut korteks, berisi badan-badan sel saraf. Lapisan dalam berwarna putih berisi serabut-serabut saraf. Sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons foroli dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengendalian pernapasan, penyempitan pembuluh darah, mengatur denyut jantung, mengatur suhu tubuh. Sumsum tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang juga dibungkus oleh selaput meninges. Bila diamati secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih atau substansi alba, dan bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu atau substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Berdasarkan jurnal dari ITB di tahun 2013, yaitu induksi ekstrak pegagan secara in vitro terhadap proliferasi dan diferensiasi sel-sel otak besar anak tikus oleh Ita Dwita DDK. Metode penelitian yang pertama isolasi dan kultur sel saraf otak besar. Yang kedua, evaluasi hasil kultur sel-sel cerebrum.
Yang ketiga, diferensiasi sel-sel selebrum. Yang keempat, pertumbuhan panjang akson dan dendrit neuron. Yang kelima, rancangan percobaan dan analisis data. Teman-teman, ini adalah hasil penelitian dari jurnal kami. Nah, di sini ada 3 tabel. Tabel pertama dia meneliti tingkat proliferasi sel korteks cerebrum dalam medium yang diberi ekstrak SIA. Nah, di sini yang diteliti adalah population double time atau yang dilakukan selama 6 hari. Adapun kontrol positif, kontrol negatif, SIA 100 ppm, SIA 200 ppm, dan 400 ppm. Untuk tabel kedua, dia meneliti presentasi neuron dan sel glia pada masing-masing perlakuan. Nah, di sini ada jenis sel yaitu neuron dan glia yang diteliti kontrol positif, kontrol negatif, SIA 100 ppm, 200 ppm, dan SIA 400 ppm. Pada tabel ketiga yang diteliti yaitu panjang akson dan dendrit neuron pada masing-masing perlakuan. Di sini akson dan dendrit diteliti dengan kontrol positif, kontrol negatif, SIA 100 ppm, SIA 200 ppm, dan SIA 400 ppm. Nah, untuk penjelasan hasilnya akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Penjelasan tabel ke-1 yaitu tingkat proliferasi berdasarkan population double time atau yang dilakukan selama 6 hari. Di sini selama 6 hari kultur sel-sel korteks cerebrum pada perlakuan kontrol negatif dan ekstrak SIA 100 ppm menunjukkan tingkat proliferasi yang konstan dengan nilai PDT yaitu masing-masing 3,78 kurang lebih 0,31 dan 3,82 kurang lebih 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak SIA 100 ppm ke dalam medium kultur sel-sel korteks cerebrum tidak mempercepat proses proliferasi. Pada kontrol positif terjadi kecenderungan percepatan proliferasi namun tidak nyata. Sebaliknya, pada pemberian ekstrak SIA 200 dan 400 ppm, nilai PDT masing-masing adalah 5,17 kurang lebih 0,41 dan 6,79 kurang lebih 2,53. Nah, di sini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDT pada kontrol negatif. Untuk komposisi jumlah neuron dan sel glia. Komposisi neuron dan sel glia pada kontrol negatif adalah 47,19% dan 52,81%. Dibandingkan dengan kontrol negatif, pada kontrol positif presentase jumlah neuron meningkat secara nyata menjadi 69,03 kurang lebih 3,47. Sedangkan pada pemberian ekstrak CA atau C asiatica 100 ppm menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan persentase jumlah neuron yakni 52,55 kurang lebih 2,90 yang menunjukkan adanya perbedaan yaitu P lebih dari 0,05. Sebaliknya, pemberian ekstrak CA 200 dan 400 ppm menunjukkan penurunan persentase jumlah neuron dan peningkatan persentase sel glia. Teman-teman bisa lihat pada tabel 2. Untuk pertumbuhan panjang akson dan dendrit. Panjang akson dalam medium yang ditambahkan ekstrak CA atau C asiatica 100 dan 200 ppm adalah masing-masing 31,45 kurang lebihnya 2,09 dan 29,53 kurang lebih 5,08.
secara nyata lebih panjang dibandingkan dengan pada kontrol 18,11 kurang lebih 2,25. Bisa dilihat pada tabel 3. Namun sebaliknya pada konsentrasi 400 ppm, ekstrak CA atau C. asiatica menghambat pertumbuhan akson, bahkan mengakibatkan kerusakan bahkan kematian neuron. Ukuran panjang akson dan dendrit pada penelitian ini lebih pendek dibandingkan pada penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan namanya waktu kultur. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu penambahan ekstrak Centella asiatica pada konsentrasi 100 ppm dapat meningkatkan pertumbuhan panjang akson neuron dan cenderung menginduksi neuron genesis, sedangkan pada dosis tinggi ekstrak CA bersifat neurotoksik.